Catatan Presiden RI. Presiden Joko Widodo menegaskan ASEAN merupakan salah satu kawasan strategis untuk menjadi pusat dari pertumbuhan dunia. Berikut pernyataan dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Untuk terus bersinergi dan berkolaborasi untuk menjaga kepentingan ASEAN di APEC dan mendukung terwujudnya ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dunia. Presiden Joko Widodo pekan ini mengikuti KTT APEC di San Francisco, Amerika Serikat. Inilah catatan Presiden RI, catatan kegiatan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama saya Hutamo Budi, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Senin 13 November, Presiden Jokowi dan rombongan tiba di Washington DC, Amerika Serikat setelah menempuh perjalanan dari Riyadh, Arab Saudi dalam rangkaian kunjungan kerja di luar negeri. Presiden Jokowi yang tiba pada hari Minggu 12 November pukul 16:20 waktu setempat atau Senin pagi waktu Indonesia Barat disambut sejumlah pihak seperti Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat. Sedangkan ketika tiba di hotel tempat menginap, Presiden Jokowi disambut sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju seperti Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi ad interim Erick Thohir, Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek, serta Menteri SDM Arifin Tasrif. Presiden Jokowi berada di Washington DC, Amerika Serikat untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Senin 13 November, Presiden Jokowi dalam pernyataannya sebagaimana diunggah dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi menegaskan sejumlah upaya untuk menghentikan konflik yang terjadi di Palestina harus segera dilakukan. Selain itu, menurut Presiden, Israel harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah dilakukan terhadap rakyat Palestina. Saya baru saja menghadiri KTT luar biasa OKI, Organisasi Kerjasama Islam di Riyadh, Saudi Arabia, yang diselenggarakan secara khusus untuk membahas kondisi di Palestina. Saat KTT saya menyampaikan secara jujur bahwa dunia seolah tidak berdaya menyaksikan penderitaan rakyat Palestina. Sehingga saya mengajak negara-negara anggota UKI untuk bersatu dan berada di barisan terdepan dalam memperjuangkan keadilan bagi rakyat Palestina. Gencatan senjata harus segera diwujudkan. Bantuan kemanusiaan harus dipercepat dan diperbanyak. Perundingan damai harus segera dimulai. Fasilitas publik dan kegiatan kemanusiaan tidak boleh menjadi sasaran serangan. Dan Israel harus bertanggung jawab atas kekejaman yang telah dilakukan. Alhamdulillah, KTT OKI menghasilkan resolusi yang berisi pesan yang sangat kuat untuk dunia. Dan pesan inilah yang akan saya sampaikan kepada Presiden Biden esok hari, di mana ini adalah suara dari 57 negara atau sekitar sepertiga suara negara di dunia. Selain itu, saya juga akan menyampaikan pesan dari Presiden Palestina, Mahmud Abbas, yang meminta saya secara khusus untuk menyampaikannya kepada Presiden Biden. Selain itu, saya juga ingin memberikan dukungan penuh untuk Menteri Luar Negeri Indonesia yang terpilih sebagai salah satu Menlu yang diberikan kepercayaan oleh para pemimpin OKI untuk mengupayakan perdamaian di Palestina. Dan terkait kondisi Rumah Sakit Indonesia di Palestina saat ini, telah juga saya sampaikan, baik saat di KTT dan saat pertemuan bilateral di sela-sela KTT, tentang pentingnya menghormati hukum humaniter internasional. Dan saya ingin kembali tegaskan bahwa dari sejak awal terjadinya serangan, pemerintah telah dan akan terus berupaya untuk melindungi WNI serta fasilitas-fasilitas publik, termasuk Rumah Sakit Indonesia. Sebelum berkunjung ke Amerika Serikat, Presiden Jokowi mengikuti KTT luar biasa OKI di Riyadh, Arab Saudi yang membahas soal situasi di Gaza, Palestina.
Senin 13 November masih dalam rangkaian kunjungan kerja di Amerika Serikat, Presiden Jokowi menerima Chairman Freeport McMoran, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi ad interim Erick Thohir. Dalam keterangannya usai mendampingi pertemuan tersebut antara lain menjelaskan saat ini hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat terus meningkat, terutama bidang perdagangan. Erick Thohir juga mengungkapkan dalam pertemuan itu juga dibahas mengenai hilirisasi yang dilakukan oleh Freeport. Dan kalau kita lihat apalagi surplus perdagangan kita sama Amerika sudah mencapai hampir 16 miliar US dollar. Dan pertumbuhannya berapa tahun terakhir cepat. Investasi Amerika di Indonesia itu sudah nomor 4 sekarang, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan itulah kenapa Bapak Presiden terus mendorong investasi untuk Indonesia dari negara Amerika Serikat juga. Ya. Dan salah satunya tentu Freeport yang kebetulan kita BUMN sudah menguasai 51%. Dan ini investasi yang memang kita hilirisasi, yang tadinya hanya murni pertambangan emas dan koper, sekarang sudah mulai diturunkan menjadi industrialisasinya, ya, dengan membuka smelter yang di Surabaya. Desember ini akan diresmikan juga, mudah-mudahan Bapak Presiden bisa hadir, meningkatkan kapasitas dari 1 juta menjadi 1,3 juta sebelum nanti tahun depan ditingkatkan lagi smelternya. Mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan itu antara lain Menko Bidang Perekonomian, Menteri SDM, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selain itu, saat berada di Washington DC, Presiden Jokowi juga memberikan kuliah umum di Georgetown University. Selasa 14 November, Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kedatangan Presiden Jokowi di Gedung Putih itu disambut langsung oleh Presiden Biden. Kedua kepala negara tersebut secara bergantian menyampaikan pernyataan dalam pertemuan itu. Saya berterima kasih untuk keramah-tamahan Bapak kepada saya waktu berada di Bali dan bersyukur untuk kesempatan untuk bisa membalas sedikit keramah-tamahan Bapak. Today we're talking about taking our relationship to launching the highest possible level of cooperation. Hari ini kita meningkatkan hubungan kita ke tingkat tertinggi dengan berbicara mengenai kemitraan yang tertinggi. A comprehensive strategic partnership. Yaitu kemitraan strategis komprehensif. This will mark a new era between the relations between the United States and Indonesia across the board, affecting everything. Dan ini menandai era baru dalam kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam segala hal. It includes enhancing security cooperation, particularly maritime security. Termasuk di dalamnya adalah peningkatan kerjasama kita dalam hal keamanan, khususnya keamanan laut. And it includes expanding our work together to build a secure and resilient supply chain. Dan khususnya adalah untuk termasuk di dalamnya dalam memperluas kerjasama kita dalam membangun rantai pasokan yang aman dan tangguh. It includes deepening our collaboration to combat the climate crisis. Termasuk pula kolaborasi kita yang lebih dalam untuk menanggulangi krisis iklim. You know, I've told you this before, but Indonesia is a critical player, critical in the clean energy transition of the world. Saya sudah singgung hal ini sebelumnya bahwa Indonesia adalah pemain yang penting di dalam transisi energi bersih. And we're also going to continue to work with ASEAN to advance a free, open, secure, and prosperous Indo-Pacific. And I want to thank you, and I mean this sincerely, I want to thank you for your leadership on ASEAN this year. I really do. Kami juga akan terus bekerja sama dengan ASEAN untuk memajukan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, aman, dan makmur. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak untuk kepemimpinan Bapak di ASEAN tahun ini. As we mark nearly 75 years of cooperation between our nations, I'm of the view our partnership is stronger than it's ever been and going to keep getting stronger. Ketika kita memperingati hampir 75 tahun hubungan antara kedua negara kita, kemitraan kita makin kokoh. I'm looking forward to our conversation today and to our cooperation with APEC Summit in San Francisco later this week. Saya menantikan percakapan kita hari ini dan kerjasama kita di KTT APEC di San Francisco minggu ini. As we used to say in the place I worked a long time, the United States Senate, I yield the floor to my friend. Dan sebagaimana yang sering saya katakan ketika saya berada di
Senat Amerika Serikat, saya berikan waktu dan tempat kepada Bapak. It is an honor for me to fulfill the invitation from President Biden to visit Washington, D.C. The U.S. is one of the most important partners for Indonesia, and we agreed to elevate our partnership into comprehensive strategic partnership. But most importantly, we have to give a real meaning to it. For Indonesia, economic cooperation is priority, including on supply chains issues. Indonesia also wishes our partnership contribute to regional and global peace and prosperity. So Indonesia appeal to the U.S. to do more to stop the atrocities in Gaza. Ceasefire is a must for the sake of humanity. Once again, thank you for your invitation, President Biden. Thank you. Thank you, and as we met outside as you get out of your automobile, we had a very important discussion on climate. The Dan President said, I'm cold. ketika Bapak baru datang dan bisa menyambut Bapak di mobil, ketika Bapak keluar kita sudah ada berbicara mengenai topik penting sekali dalam iklim, di mana Bapak mengatakan saya ini merasa dingin. I told him I could take care of that immediately. Dan saya mau cepat selesaikan hal itu. Welcome. Selamat datang, Pak. Thank you. Thank you all so much. Presiden Jokowi dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden memimpin pertemuan bilateral. Presiden Jokowi dalam pertemuan itu antara lain didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri ESDM, Menteri Perdagangan, Menteri Kesehatan, serta Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Rosan Ruslani. Selasa 14 November, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan sejumlah hal kegiatan Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja ke Washington DC, Amerika Serikat. Selain kerjasama bilateral, kedua presiden juga membahas isu kawasan dan internasional, terutama situasi di Gaza. Presiden Jokowi menyampaikan posisi tegas Indonesia dan meminta agar Amerika Serikat dapat menggunakan pengaruhnya kepada Israel untuk menghentikan kekejaman di Gaza. Gencatan senjata oleh Presiden dinyatakan sangat penting untuk segera dilakukan dan bantuan kemanusiaan yang aman dan berkelanjutan dapat dilakukan. Serta proses perdamaian menuju two-state solution berdasarkan parameter internasional yang disepakati dapat segera dimulai kembali. Presiden RI juga menyampaikan hasil keputusan KTT luar biasa OKI yang baru saja diselenggarakan di Riyadh 11 November yang lalu pada saat pertemuan dengan Presiden Joe Biden. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa posisi negara OKI sangat solid dan tegas agar Israel segera mengakhiri kekejamannya di Gaza. Rekan-rekan media yang saya hormati, dari kunjungan ini telah disepakati 6 dokumen kerjasama G2G, termasuk kesepakatan pembentukan Comprehensive Strategic Partnership, kerjasama di bidang kesehatan, ESDM, maritim, dan kebudayaan. Dari sisi bisnis, telah disepakati kerjasama bisnis senilai 25,85 miliar US dollar, antara lain investasi pembangunan carbon capture storage dan kilang petrokimia, pengolahan nikel baterai EV, dan pembangunan modul dan panel surya. Selain pertemuan bilateral, Presiden juga memanfaatkan kunjungan ke Washington DC untuk menyampaikan policy speech di Georgetown University yang dihadiri sekitar 700 peserta. Presiden berbicara mengenai pentingnya kemitraan Indonesia-Amerika Serikat dalam turut berkontribusi bagi penciptaan stabilitas dan kemakmuran dunia. Presiden juga mengapresiasi rencana Georgetown University untuk membuka kampus cabang di Indonesia tahun depan. Setelah selesai melakukan seluruh rangkaian kegiatan di Washington DC, Presiden Jokowi dan rombongan melanjutkan kunjungannya menuju San Francisco untuk mengikuti kegiatan KTT APEC.
Presiden Joko Widodo menerima Chairman ExxonMobil Corporation Darren Woods di Hotel Four Seasons, San Francisco, Amerika Serikat, Rabu 15 November 2023. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai rencana kerjasama dekarbonisasi melalui pembangunan kilang petrokimia hijau dan carbon capture storage. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Presiden Joko Widodo mengapresiasi rencana kerjasama untuk pembangunan kilang petrokimia hijau dan carbon capture storage dengan nilai mencapai 15 miliar US dollar. Dan pada saat pembicaraan tadi ada dua hal yang dibahas. Yang pertama adalah rencana pembangunan kilang petrokimia hijau dan yang kedua adalah untuk carbon capture storage. Dan untuk kilang petrokimia hijau, ini akan merupakan kalau kerjasama ini dapat dilakukan, maka akan menjadi salah satu yang tercanggih di dunia. Plus nanti untuk fasilitas CCS-nya, Carbon Capture and Storage, ini akan menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Jadi Bapak Presiden dan ExxonMobil tadi membahas mengenai isu itu, dan selain isu petrokimia dan juga CCS, Bapak Presiden juga mengundang ExxonMobil untuk berinvestasi di bidang energi baru dan terbarukan dan juga pembangunan infrastruktur hijau. Jadi itu adalah hasil dari pertemuan Bapak dengan ExxonMobil. Menlu Retno mengatakan dalam pertemuan Presiden Joko Widodo juga mengundang ExxonMobil Corporation untuk terlibat dalam pembangunan energi baru terbarukan EBT dan infrastruktur hijau di Indonesia, termasuk di Ibu Kota Nusantara IKN. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa ASEAN merupakan salah satu kawasan strategis yang memiliki modal kuat untuk menjadi pusat dari pertumbuhan dunia. ASEAN juga memiliki sejumlah kekuatan yang menjadi aset penting seperti pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata dunia dan demografi usia muda yang besar. Hal ini dikatakan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada acara ASEAN Caucus Day yang digelar di Hotel Four Seasons, San Francisco, Amerika Serikat, Rabu 15 November 2023. Berikut pernyataan dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Presiden juga hadir di acara ASEAN Caucus untuk APEC. Jadi ASEAN Caucus ini adalah pendiriannya diinisiasi oleh Indonesia selama keketuaan Indonesia di ASEAN. Memang didrive oleh APEC dari Indonesia. Nah, tujuannya adalah apa? Agar suara ASEAN lebih solid, lebih terdengar di dalam konteks bisnis di APEC-nya. Maka perlu dibentuk caucus ini. Nah, di dalam pertemuan tadi Bapak Presiden tentunya menyambut baik didirikannya caucus ini, dan Bapak Presiden menyampaikan ada 3 bidang yang penting untuk difokuskan. Yang pertama adalah percepatan transisi energi, yang kedua adalah pencapaian netralitas karbon, dan yang ketiga adalah pembayaran digital lintas negara. Nah, di akhir pertemuan Bapak Presiden menyampaikan kepada seluruh anggota untuk terus bersinergi dan berkolaborasi untuk menjaga kepentingan ASEAN di APEC dan mendukung terwujudnya ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dunia. Dan ini sejalan dengan salah satu subtema dari keketuaan Indonesia di ASEAN, yaitu ASEAN as an epicentrum of growth. Fokus lain yang juga penting yakni mengenai pencapaian netralitas karbon. Presiden menyampaikan bahwa perekonomian harus tetap berkembang seiring dengan komitmen ASEAN untuk turut menjaga lingkungan. Presiden mendorong peran aktif ASEAN Caucus dalam mendukung komitmen ASEAN untuk mempercepat implementasi pembayaran digital batas melalui kerjasama lembaga-lembaga keuangan. Rabu 15 November 2023 waktu Amerika Serikat saat menyampaikan kuliah umum di Stanford University, San Francisco, Amerika Serikat, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa kolaborasi dan langkah strategis menjadi hal yang sangat penting dan dibutuhkan dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang makin mengancam saat ini. Presiden menjelaskan bahwa perubahan iklim dan transisi energi merupakan hal yang sangat mendesak di tengah dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Presiden Joko Widodo secara tegas menyampaikan bahwa Indonesia telah mengambil peran dan berkomitmen untuk mengatasi hal tersebut.
transisi energi adalah isu yang sangat mendesak. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah negara-negara di dunia memiliki komitmen untuk bertanggung jawab dan mengambil peran? Untuk Indonesia tidak perlu ragu dan tidak perlu dipertanyakan komitmen kami. Indonesia walk the talk, not talk the talk. Indonesia telah menurunkan emisi 91,5 juta ton. Dan di tahun 2022, laju deforestasi bisa ditekan sampai 104.000 hektar. Kemudian kawasan hutan juga direhabilitasi seluas 77.000 hektar. Presiden Joko Widodo menilai bahwa saat ini masih terdapat tantangan besar bagi Indonesia dan juga negara berkembang lainnya untuk melakukan transisi energi, utamanya dalam transfer teknologi dan pendanaan. Lebih lanjut, Presiden menilai pendanaan iklim yang seharusnya diberikan kepada negara-negara berkembang untuk melaksanakan transisi energi tersebut seharusnya lebih bersifat membangun, tidak hanya membebani sebagai utang. Presiden Joko Widodo menyerukan bahwa Indonesia merupakan pilihan yang tepat dan menjanjikan bagi para investor untuk berinvestasi. Presiden menilai hal tersebut salah satunya dikarenakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diprediksi akan tumbuh dengan baik serta sejumlah potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Hal ini dikatakan Presiden Joko Widodo di hadapan para pebisnis dalam APEC CEO Summit yang digelar di San Francisco, Amerika Serikat, Kamis 16 November 2023. IMF memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh mencapai 5% di tahun 2023 dan di tahun 2024 diperkirakan 5,1%. Artinya berinvestasi di Indonesia merupakan pilihan tepat, merupakan pilihan yang menjanjikan. Indonesia memiliki potensi yang besar, kekayaan sumber daya alam, bonus demografi, pasar yang besar, stabilitas ekonomi terjaga, stabilitas politik terjaga, dan yang paling penting komitmen kuat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif. Sektor lain yang menjadi prioritas Indonesia adalah dalam hal transisi energi. Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa Indonesia saat ini memiliki potensi energi baru terbarukan EBT sebesar 3.600 gigawatt dan juga sedang membangun Green Industrial Park seluas 30.000 hektar. Kamis 16 November 2023, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan trilateral dengan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape dan PM Fiji Sitiveni Rabuka di Moscone North, San Francisco, Amerika Serikat. Dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia akan terus berkomitmen untuk menjadikan kawasan Pasifik damai, stabil, dan sejahtera. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga turut menyebut bahwa pertemuan antar ketiga negara tersebut mencerminkan hubungan persaudaraan yang erat antar sesama negara Pasifik. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo juga turut mengapresiasi Melanesian Spearhead Group dan Pacific Island Forum yang telah menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia dalam sejumlah pertemuan. Presiden Joko Widodo juga turut senang melihat sejumlah perkembangan pembangunan fasilitas publik yang telah dilaksanakan di Fiji dan juga Papua Nugini. Usai hadiri rangkaian KTT APEC, Presiden Joko Widodo bertolak kembali ke tanah air. Bapak, selamat jalan. Terima kasih kunjungan San Francisco. Selamat jalan. Terima kasih. Setelah melaksanakan rangkaian kunjungan kerja selama 1 minggu ke Kerajaan Arab Saudi dan Amerika Serikat, Presiden Joko Widodo kembali bertolak menuju tanah air pada Jumat 17 November 2023. Usai mengikuti rangkaian konferensi tingkat tinggi KTT APEC di San Francisco, Amerika Serikat, melalui Bandara San Francisco, pesawat Garuda yang membawa Presiden dan rombongan lepas landas sekitar pukul 15 waktu setempat atau Sabtu 18 November 2023 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nantinya Presiden Joko Widodo dan rombongan diperkirakan akan tiba di tanah air pada Minggu dini hari, 19 November 2023.
Turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam penerbangan menuju tanah air yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Demikian catatan Presiden RI pada pekan ini. Hutama Budi, Muslihun, dan tim liputan melaporkan. Catatan Presiden RI.